wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helga Yuristi Arsia, Prodi Pendidikan Agama Islam, tepatnya dari kelas A6, ya dengan NIM 232101010061. Saya di sini akan membuat video perihal membaca kitab untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah membaca kitab. Kitab yang saya akan baca di sini itu ialah kitab Safinatun Najah, bertepatnya di fasol syarat sahnya puasa, Sohifah 109. Bisa kita lihat kosong. Oke. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala fid dharaini amin. Ibtada'tu bi qiraatil basmalah bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun ay hada. Adapun ini faslun yaitu suatu fasol, surutu sihhatihi. Adapun beberapa syarat sahnya berpuasa, arba'atu asya'a, yaitu ada 4 beberapa perkara. Rupanya al-islamu, yang pertama Islam, wal aqlu, dan yang kedua berakal, wa nuqaun, dan yang ketiga bersih, min nahwi haidin, dari sesamanya haid, wa ilmin, dan mengetahui, dikaunil waktu, dengan adanya waktu, apanya qobilan, masuknya, lisauni, bagi berpuasa. Al-muradu biha. Jadi murad di sini itu perihal fasol yang menjelaskan syarat sahnya puasa. Yang mana puasa sendiri itu sudah dijelaskan pada bab yang awal, perihal puasa itu termasuk dari rukun Islam yang nomor 4. Jadi konteks puasa itu sudah dijelaskan di pasal yang awal. Jadi kita ini akan membahas tentang syarat sahnya puasa. Nah, untuk syarat sahnya puasa sendiri, nah itu ada 4. Yang pertama itu ialah Islam. Jadi untuk kita melakukan puasa dan puasa kita bakalan sah, syarat yang pertama yang wajib dipenuhi itu ialah beragama Islam. Jadi bagi orang yang tidak beragama Islam, baik dia itu tidak beragama Islam secara dari hakiki, emang dari dia lahir, atau secara murtad, jadi keluar dari agama Islam, maka itu tidak sah puasanya. Maka wajib untuk kembali lagi kepada agama Islam terlebih dahulu agar ketika dia melakukan puasa, puasanya itu dianggap sah. Nah, untuk syarat yang kedua itu ialah berakal. Nah, konteks berakal di sini itu ketika kita kaji lagi dalam syarahnya Safinatun Najah di sini itu ialah orang yang tidak gila, ayan, ataupun orang mabuk. Karena kenapa? Ketiga orang ini itu salah satu ketiga contoh dari yang disebutkan tadi ini merupakan orang yang akalnya tidak sempurna. Contohnya nih orang yang mabuk. Orang yang mabuk itu ialah yang mana akal sehat pikirannya dia itu lupa. Dia lupa akan dirinya dia itu siapa. Maka ketika orang mabuk itu kan sudah terbektis nih, udah gak termasuk dari kategori berakal. Maka itu ketika berpuasa, puasanya itu tidak sah. Seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga ini adalah bersih. Namun kategori bersih ini seperti apa? Bersih itu sama halnya sinonimnya kata suci. Contohnya nih, minnawi haidin, suci dari haid. Jadi buat perempuan yang lagi melaksanakan hadas besar seperti halnya haid, maka ketika dia berpuasa, puasanya itu tidak sah karena dia itu tidak bersih ataupun suci. Lah kategori suci di sini itu ialah suci dari hadas besar. Contohnya nih, selain haid itu apa? Untuk laki-laki itu apa? Ialah contohnya junub. Terus untuk perempuan juga ialah contohnya nifas, seperti itu. Kemudian syarat yang keempat ialah tahu kapan masuk waktunya berpuasa. Nah, kapan masuk waktunya berpuasanya apa? Ialah seperti puasa Ramadan nih. Dia tuh tahu kapan pertama kali, kapan sih tanggal 1 Ramadan gitu. Jadi dia itu sudah tahu. Nah, cara kita mengetahuinya untuk konteks saat ini tuh gampang sebenarnya. Karena kenapa? Kita gunakan alat elektronik. Kita banyak sekarang sistem Android ataupun HP-HP yang lain segalanya. Kita bisa mengakses lewat internet nih. Soalnya juga keputusan hilal itu terbitnya kapan juga ada diputuskan oleh NU sendiri yang ada di Indonesia. Seperti itu untuk yang mengikuti hilal yang ditetapkan di Indonesia sendiri. Jadi kita harus tahu kapan masuk waktunya berpuasa. Sebenarnya masuk waktunya berpuasa sendiri itu ialah kalau kita lihat dari kaji kapan pertama kali kita berpuasa, mulai titik awal kita berpuasa itu ialah ketika azan
subuh berkumandang. Namun di Indonesia itu kan ada kategori imsak nih. Imsak itu ialah menahan. Nah, sebenarnya apakah imsak itu sudah ketika sudah waktu imsak itu sudah masuk untuk kita berpuasa? Tidak. Tapi imsak itu suatu peringatan yang mana kita itu untuk berhati-hati bahwasanya sebentar lagi waktu puasa akan tiba. Namun secara fikih itu ialah kategori puasa itu dimulai itu ialah ketika azan subuh berkumandang. Dan waktu iftar, waktu berbukanya nanti itu ialah ketika azan maghrib berkumandang, seperti itu. Nah, kemudian i'rab dari fasal di sini ya. I'rab yang pertama itu ialah lafaz faslun. Lah, faslun di sini itu dikontekskan sebagai khobar. Mana nih mubtada'nya? Kok gak ada mubtada'nya? Seperti itu kan. Mubtada'nya itu ialah mubtada' yang disimpan, yang mana asal dari lafaz faslun sendiri itu ialah aihada. Jadi aihada, adapun ini faslunnya itu suatu fasal, seperti itu. Nah, kemudian hukum khobar sendiri itu ialah wajib dibaca rofa. Kemudian lafaz surutu sihhatihi. Surutu sihhatihi, lafaz surut dulu. Lafaz surut di sini itu termasuk kalimat isim yang mana bertepatan isim jamak taksir. Nah, apa sih definisinya isim jamak taksir sendiri itu ialah jamak taksir merupakan jamak yang pecah dari asal mufradnya. Mufradnya lafaz surut sendiri itu ialah lafaz syartun. Nah, kemudian lafaz surut di sini itu juga ditarkib atau di-i'rab sebagai mubtada. Maka di sini itu wajib dibaca rofa. Karena kenapa? Mubtada itu termasuk dari salah satu 7 isim yang dibaca rofa. Salah satunya itu mubtada. Sebagaimana definisi mubtada itu ialah isim nakiro yang wajib dibaca rofa. Seperti hanya kalau dalam nadam bait alfiyah itu ialah al mubtada murafuhu mu'abbadu an kulli lafzi amilin mujarradu. Jadi dijelaskan bahwasanya hukumnya mubtada itu dibaca rofa dan tanda rofanya jamak taksir itu ialah dengan menggunakan dhammah. Kemudian susunannya nih, surutu sihhatihi. Susunannya di sini itu ialah susunan idofi atau susunan idofah. Nah, dalam susunan idofah sendiri itu ada 2 konteks nih, ada 2 bagian. Yang pertama itu ada mudhof, yang kedua ada mudhof ilaih. Nah, hukumnya mudhof itu tergantung tarkibnya menjadi apa. Berhubung lafaz syurut di sini itu tarkibnya menjadi mubtada, maka wajib dibaca rofa dengan tanda rofanya ialah dhammah tadi itu. Nah, kemudian lafaz sihhatihi. Lafaz sihhatihi ini menjadi mudhof ilaihnya. Tandanya mudhof ilaih sendiri itu ialah wajib dibaca jar. Nah, tanda jarnya itu dengan apa? Dengan kasroh, seperti itu. Kemudian lafaz arba'atu asya. Lafaz arba'atu sendiri. Lafaz arba'atu di sini itu ialah konteksnya sebagai khobar, i'rab tarkibnya sebagai khobar. Yang mana khobar itu ialah isimnya dibaca rofa juga yang disandarkan kepada mubtada. Karena kenapa? Khobar juga termasuk dari 7 isim yang dibaca rofa. Sebagaimana nadom bait alfiyah wal khobaru mudur tifa yusnida mutabiqan bilaf dihil mubtada. Jadi definisinya khobar itu ialah isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada, dan mubtadanya lafaz arba'atun di sini itu ialah lafaz syurutun di sini itu. Kemudian lafaz arba'atu asya. Lafaz arba'atu asya di sini itu ialah konteksnya sama seperti hanya di awal, ialah sebagai idofi, mudhof ilaih. Namun, kenapa lafaz asya ini tidak dibaca jar dengan tanda jar yang masyhur ialah dengan menggunakan kasroh? Karena kenapa? Lafaz asya di sini itu termasuk dari isim dari munsharif yang mana menepati satu ilat yang berupa isim alif taknis mamdudah, seperti itu. Kemudian lafaz islamun. Lah, lafaz islamun di sini itu ialah konteksnya menjadi badal. Badal apa? Termasuk badal yang apa? Badal itu kan ada 4 macam nih. Nah, lafaz islamun di sini itu menjadi badal ba'du minkul gitu. Jadi hukum bacaannya badal itu ikut mubdal minhunya, dan mubdal minhunya lafaz arba'atun dan arba'atun dibaca rofa, maka badalnya juga dibaca rofa. Jadi dibaca islamu, bukan islama ataupun islami. Karena kenapa? Karena ikut mubdal minhunya, dan di sini itu kan sebagai konteks isim mufrad, yang mana isim mufrad rofanya dengan dhammah, seperti itu. Lah, wa aklun, wawunya dulu. Wawunya di sini waw apa? Wawu di sini tuh termasuk wawu atof, yang mana huruf atof sendiri itu ada 10, seperti hanya dalam bait nadam imriti ialah bil wawi wal fa'a wa amma summa hatta wa bal wala walakin imma. Nah, kemudian aklun sama ialah atof kemana? Lafaz islamun. Wa naqon juga sama, wawunya wa atof, naqon ini atau kepada lafaz islamun juga. Kemudian lafaz minnahwi haidin. Minnahwi di sini termasuk susunan apa? Susunan jar majrur, karena kemasukan huruf jar yang berupa
Min, seperti itu. Huruf jar sendiri itu ada berapa sih? Huruf jar sendiri itu kalau kita mengkaji dalam kitab Mukhtasar Jidan itu ada 10. Namun lebih jelaskan luas lagi dalam Nadom Alfiyah bahwasanya huruf jar itu ada 20. Apa aja? Seperti Nadom, haka huruf al jahri wahya min ilah hatta hola hasyada fi an ala budmudurub balam hukai wa unwata bil kafi wal ba wala alla wa mata, seperti itu. Kemudian lafat wa ilmun. Wa ilmun juga sama, wanya wa atof. Bikaunin juga sama. Bikaunin ini baknya ini termasuk huruf jar. Yang mana bikaunin itu susunan jar majrur karena kemasukan huruf jar, seperti itu. Qabilan. Lafat qabilan di sini itu termasuk tamyiz. Apa sih tamyiz itu? Tamyiz itu ialah isim yang dibaca nasab atau isim mansubat, isim yang dibaca nasab yang mana fungsinya untuk menjelaskan. Lafat qabilan ini kan tarkibnya jadi apanya masuknya. Jadi yang dijelaskan itu ialah penjelasan masuk waktu. Jadi tamyiz sendiri itu kan definisinya isim yang dibaca nasab untuk menjelaskan, yaitu menjelaskan waktu, perihal masuknya waktu, seperti itu. Kemudian kita lanjut fasal selanjutnya ialah syarat wajibnya berpuasa. Tadi itu syarat sah, sekarang syarat wajib. Nah, sebelum itu kita sedikit menjelaskan ya perihal bedanya antara syarat sah sama syarat wajib itu apa sih? Kok ada dua syarat seperti ini? Syarat sah itu ialah ketika kita sudah melaksanakan puasa nih, ketika kita sudah terkena taklif untuk kewajiban berpuasa, maka ketika kita berpuasa itu ada syarat sahnya agar puasa kita itu sah, seperti itu. Kemudian untuk syarat wajib itu seperti apa? Ialah syarat orang-orang yang mana itu diwajibkan untuk berpuasa, terkena taklif wajib untuk berpuasa, seperti itu. Oke, mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayhada faslun, ayhada adapun ini, faslunnya itu suatu fasol, adapun surutu wujubihi, adapun beberapa syarat wajibnya berpuasa, khamsatu asya, yaitu ada 5, rupanya al-islamu, pertama Islam, wa taklifu, dan kedua itu taklif atau terkena beban agama, wa itaqatun, dan mampu atau puasa, wasihatu, dan sehat, wekomatu, dan bertempat tinggal. Nah, al-muradu biha. Jadi syarat wajibnya berpuasa itu ada 5. Kalau syarat sah tadi ada 4, kalau syarat wajib itu ada 5. Nah, syarat wajibnya itu ialah yang pertama Islam. Orang yang berkena kewajiban berpuasa itu yang pertama ialah syarat wajibnya itu ialah Islam. Yang kedua taklif. Taklif di sini itu ketika kita kaji lagi dalam kitab syarah dari Safina sendiri itu ialah orang yang terkena beban agama. Apa sih orang yang terkena beban agama sendiri? Itu ialah orang yang sudah baliu, yang mana perihal fasal baliu telah dijelaskan di bab awal bahwasanya baliu sendiri, tandanya baliu sendiri itu kan ada 3 nih. Ada sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan. Jadi ketika sudah sempurna umur 15 tahun, maka sudah dikategorikan sebagai baliu, sudah terkena taklif agama. Kemudian mimpi basah buat laki-laki. Kemudian yang ketiga itu ialah mengeluarkan darah haid buat perempuan. Kapan darah haid keluar? Ialah ketika umur 9 tahun. Ada yang mengatakan umur 9 tahun, tapi ada juga mengatakan di salah satu kitab, kalau nggak salah itu kitab takrib ya atau Fathul Qorib, itu 9 tahun kurang 16 hari. Namun hitungan 9 tahun kurang 16 hari ini bukan hitungan Masehi, tapi hitungan Hijriah. Karena hitungan Masehi sama Hijriah itu beda. Lebih banyak hitungan Masehi daripada Hijriah. Jadi kan kalau Masehi itu 360 hari nih dalam setahun. Kalau Hijriah itu enggak, lebih sedikit, seperti itu. Kemudian yang syarat yang ketiga ialah itokotun, ialah mampu. Kategori mampu di sini itu ialah juga dijelaskan juga di syaratnya itu ialah orang yang kudro, orang yang mampu, aikudrotun saumi, orang yang mampu untuk berpuasa. Maksudnya di sini itu ialah dia itu tidak kategori sakit, marid gitu. Jadi ketika dia itu sakit, maka dia kan nggak mampu nih buat berpuasa. Maka dia itu tidak ada kewajiban untuk berpuasa karena dia itu sakit, seperti itu. Namun juga nanti itu ada beberapa penjelasan lagi nih perihal sakit itu nanti, apakah nanti ada membayar fidyah ataupun apa, itu ada penjelasan di fasal selanjutnya, seperti itu. Kemudian syarat yang keempat itu ialah sehat. Jadi hampir mirip nih antara kudroh sama siha, hampir mirip. Nah, sehat, maksudnya sehat ini ialah tidak sakit, dan juga kategori sihah di sini itu juga dijelaskan ya. Bahwasanya di dalam kitab Syarhul Minhaj itu juga dijelaskan nih di syarahnya Safina, mengambil dari Syarhul Minhaj, kitab Syarhul Minhaj, bahwasanya di sini itu ialah diperbolehkan meninggalkan puasa bagi orang yang sakit, karena orang sakit itu ialah orang yang tidak sehat, seperti itu. Juga
Di sini juga itu ialah yang dikategorikan orang sakit itu ya malah yaitu sakit yang emang udah gak bisa untuk berpuasa. Jadi udah bener-bener gak mampu nih gitu. Nah untuk penjelasannya Kudro tadi, apa bedanya Itokoto sama Siha? Siha itu ya sehat dari segi fisik nih, jadi dia tuh udah sehat dari segi dia tuh mampu untuk berpuasa. Namun Itokotun ini mampu, kategori mampu di sini tuh ialah bisa kategori marit, juga bisa kategori orang yang emang sudah tua, sangat tua, kakek-kakek yang emang sangat tua gitu. Jadi dia tuh gak mampu nih, gak itokoh gitu, gak kudroh gitu untuk berpuasa. Kemudian yang kelima itu ikomah. Ikomah ini bisa dikategorikan sebagai orang yang bertempat tinggal. Bahasa kalau bahasa Arabnya itu ya sering kita dengar ialah dengan orang yang mukim. Nah, bagi orang yang musafir, apakah tidak ada kewajiban berpuasa nih? Gak wajib bagi orang musafir untuk berpuasa, seperti itu. Jadi orang yang mukim itu orang yang diwajib untuk berpuasa. Juga dijelaskan juga di sini perihal ikomah itu. Jadi bagi orang yang musafir, orang yang berpergian itu diperbolehkan untuk dikasih kemudahan, keringanan gitu ya, untuk tidak berpuasa seperti itu. Kemudian i'rabnya fasal di sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. I'rabnya fasal di sini itu hampir mirip nih seperti di atas konteksnya. Yang pertama, lafaz syurutu sama seperti yang di atas itu menjadi mubtada, yang mana hukumnya mubtada itu dibaca rofa gitu. Karena tanda jamak taksir, tanda rofanya menggunakan doma, yaitu menggunakan surutun gitu. Kemudian surutu wujubihi juga susunannya sama, susunan idofi, surut ini menjadi mudhof dan wujubihi menjadi mudhof ilaih. Hukumnya mudhof ilaih itu wajib dibaca jar, namun hukumnya mudhof itu tergantung i'rabnya. I'rabnya menjadi mubtada, maka itu dibaca rofa seperti itu. Kemudian satu sama ini juga seperti yang di atas, satu menjadi hober, hukumnya hober itu dibaca rofa, maka tanda rofanya itu ialah menggunakan doma karena berupa lafadz yang isim mufrad. Tanda isim mufrad rofanya dengan doma seperti itu. Lafadz asyas juga sama, termasuk isim yang musorif, yang mana tandanya itu ialah di sini dibaca asya karena menjadi isim yang munsharif. Lafadz islamun juga sama, menjadi badal dari mubdal minhu lafadz khamsa. Wa taklif juga sama, wawunya wa atau taklif ini juga ataf kepada lafadz islamun. Wa taqatu wasihatu wa iqamatu juga sama seperti yang di atas. Jadi dapat disimpulkan fasal yang saya baca di sini itu ialah mengenai konteks berpuasa, mengenai syarat sah puasa dan juga syarat wajib puasa. Dan konteks dua fasal di sini, syarat sah dan syarat wajib ini bisa kategorikan fardu ain buat kita semua, karena kita semua juga termasuk umat muslim yang mana berpuasa itu termasuk dari rukun-rukun Islam yang nomor 4, itu ialah berpuasa. Dan juga konteksnya itu ialah ketika kita baliugh. Jadi bagi teman-teman yang sudah baliugh, ini wajib untuk mengetahui nih syarat sah sama syarat wajibnya berpuasa. Cukup sekian dari saya. Apabila terdapat salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.